Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya kedatangan sebuah laptop baru, yaitu Lenovo ThinkBook 16 G7 IML, dimana harganya sendiri adalah 18,7 juta rupiah. Nah, harga ini bisa naik dan turun ya, tergantung penjualnya ngasih harga. Oke teman-teman, selama pembelian teman-teman akan mendapatkan unitnya, dan yang kedua teman-teman juga akan mendapatkan charger dimana sudah Type C, dan ini mempunyai daya. Nah, selain itu juga teman-teman akan mendapatkan media, buku manual, dan kartu garansi. Nah, ini dia, dimana garansinya ini adalah 1 tahun. Ini manualnya, sebaiknya teman-teman membacanya supaya jelas dalam pengoperasiannya. Oke, selanjutnya akan mendapatkan tas berupa backpack ya, bagus ya, dimana backpack ini keren daripada jinjing karena lebih bagus dan modis. Oke, itu aja yang didapatkan, dan untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk unitnya teman-teman. Untuk unit yang saya dapatkan adalah dengan warna Arctic Grey, dengan material covernya bagian atas terbuat dari bahan aluminium dengan treatmentnya anodis sandblasting. Nah, jadi kelihatan keren ya, sangat keren, bagus. Nah, ini dia. Dan di bagian belakangnya alias bawahnya ini adalah terbuat dari ini dia, PCB ABS. Nah, dan untuk beratnya ini adalah 1,7 kg, termasuk enteng karena dengan ukuran 16 in, dan tidak lupa mempunyai baterai yaitu 4 sel 71 Wh. Nah, seperti itu. Dan di bagian kiri dan kanannya ada speaker, dimana nih speakernya stereo yang diperkuat dengan Dolby Audio, jadi cukuplah bagus dan kencang. Dan untuk selanjutnya kita lihat dulu untuk bagian port-portnya ya teman-teman. Sedangkan port-port di sebelah kiri, yang pertama ada 1 kali USB Type C, support 10 GB per second, dan sudah USB 3.2 Gen 2, dimana support juga USB Power Delivery 3.1 dengan DisplayPort 1.4. Kemudian ada USB Type A, dimana always on, dimana sudah USB 3.2 Gen 1. Kemudian ada HDMI 2.1, kemudian ada Thunderbolt 4, dimana support USB 4 40 GB, dan juga support Power Delivery 3.1 dan DisplayPort 2.1. Kemudian ada headphone jack, mikrofon combo 3,5 mili. Sedangkan port di sebelah kanan, yang pertama ada 1 kali SD card reader, kemudian ada 1 kali USB Type A dimana 5 GB per second dengan support 3.2 Gen 1 untuk tipenya. Kemudian ada RJ45 dimana sudah gigabit. Kemudian ada namanya 1 kali casing tone lock. Nah teman-teman, setelah melihat I/O nya, untuk selanjutnya kita lihat di bagian unitnya, yaitu bagian layar. Laptop ini tidak bisa dibuka dengan 1 tangan, jadi harus pakai 2 tangan. Nah, ini dia kayak gini. Nah, jadi harus pakai 2 tangan. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada manual panduan berpindah pada bagian layar. Layar laptop ini menggunakan ukuran 16 in dengan nano edge dengan resolusi WUXGA, yaitu 1920 x 1200, dengan aspek rasionya adalah 16:10, dengan refresh rate nya adalah 60 Hz. Panel yang digunakan adalah IPS
Tidak lupa untuk color gambarnya adalah 100% sRGB. Layar ini juga telah mengantongi sertifikasi iSafe dan low blue light supaya tetap aman dan nyaman untuk mata. Dan tidak lupa di bagian pinggir atas terdapat webcam 720p 30 fps dengan privasi shutter. Dan tidak lupa juga laptop ini dilengkapi dengan 2 buah mikrofon dengan kemampuan smart noise cancellation. Tidak lupa layar laptop ini juga bisa dibuat tegak lurus 180 derajat. Nah, seperti ini. Nah, bagus bagi teman-teman yang menggunakan fitur ini. Untuk keyboardnya ini mempunyai decred khas Lenovo dan sangatlah bagus karena memang modis ya teman-teman modelnya. Dan keyboard ini juga mempunyai backlit warna putih dengan tingkat kecerahannya 2 kali. Oke, nice, good job. Dan sedangkan touchpadnya sendiri menggunakan buttonless glass like Mylar, dimana sudah mendukung precision touchpad, jadi bagus ya. Dan tidak lupa yang spesial dari laptop ini juga ada ini tombol khusus AI, yaitu Windows Copilot dengan tombol khususnya. Nih, bagus dia. Jadi teman-teman jika ingin pakai AI dengan Windows Copilot tinggal tekan aja tombol yang ada simbolnya Windows Copilot, jadi lebih mudah dan gampang. Dan tidak lupa ada ini dia fingerprint di tombol on off nya sini. Oke, di sini dia teman-teman. Oke, bagus juga, dimana sudah cukup oke untuk fitur-fiturnya. Dan untuk selanjutnya akan saya switch ke screen recording untuk melihat komponen-komponen dari laptop ini. Dan ya teman-teman, pindah ke sini. Setelah saya setting Windows 11 Pro di laptop ini, kita lihat dulu untuk komponen-komponennya. Lalu klik kanan di taskbar, kemudian pilih Task Manager. Nah, di sini kelihatan bahwa CPU-nya memakai Intel Core Ultra 7 155, mana sudah 16 core dengan 22 thread. Dan total cache-nya adalah 43 MB sendiri. Jadi gede sekali ya teman-teman. Jadi semakin besar total cache-nya ini semakin bagus. Dan dari 16 core ini terbagi 3 bagian ya dari core-nya ini, dimana ada 8 core untuk efisien dan 6 core untuk performance, dan 2 core untuk low power efficient core sendiri itu, dimana untuk base nya adalah ini dia. Jadi bagus ya, prosesor ini ada 3 bagian core-nya sendiri yang bertugas masing-masing, ada yang performance, efisien, dan ada juga yang low power efficient. Untuk memorinya ini dia 16 core 16 GB, punya speed 5600, dimana ini adalah single channel ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan lagi untuk RAM-nya ini. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan laptop ini dengan maksimal RAM-nya adalah 64 GB. Nah, keren sekali ya, DDR5. Dan untuk SSD-nya ini dia dari SK Hynix dengan kapasitasnya adalah 1 TB. Saya tadi sudah coba untuk tes speed-nya melalui Crystaldisk. Kita lihat dulu. Nah, ini dia kecepatan read 5000 MB/s. Kecepatan read-nya adalah 4600 MB/s, dimana ini sudah cukup kencang ya, karena sudah Gen 4. Oke, nice, good job. Kemudian untuk wifi-nya ini dia sudah wifi 6 dengan bentuknya 5.3. Jadi bagus. Untuk GPU-nya ini dia Intel Graphic, dimana memang masih Intel Graphic karena memorinya ini masih single channel. Sedangkan supaya memunculkan Intel Arc dari CPU Ultra 7 155 ini harus memorinya 2 channel ya teman-teman. Wajib 2 channel supaya memunculkan Intel Arc. Dan selain itu ada juga namanya NPU ya teman-teman. NPU ini adalah dari kepanjangan dari Neural Processing Unit. Nah, maksudnya adalah jenis prosesor khusus yang dirancang untuk mempercepat pemrosesan algoritma kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin, dimana yang dimaksud adalah machine learning ya.
NPU ini bertugas menangani tugas komputasi kompleks yang diperlukan oleh aplikasi AI. Dari hal ini teman-teman jadi mengetahui bahwa laptop ini cukuplah powerful ya untuk kegunaan atau aktivitas AI, memang ditujukan untuk itu. Dan untuk selanjutnya bahwa laptop ini didukung oleh namanya Lenovo Vintage. Nah, teman-teman bisa mengelola dan memaksimalkan laptop ini melalui namanya Lenovo Vintage ini. Teman-teman bisa lihat garansinya di sini. Nah, di sini bahwa garansinya adalah 1 tahun. Selanjutnya bahwa laptop ini tidak dibundling dengan Microsoft Office Home Extension. Jadi teman-teman harus membeli terpisah untuk Microsoft Office-nya. Nah, dan tidak lupa bahwa laptop ini juga sangatlah keren karena support AI tersebut. Nah, bisa menggunakan namanya ini dia Windows Copilot. Nah, ini dia sangatlah keren, ada tombol khususnya teman-teman ya di keyboard. Oke, nice, good job. Dan untuk selanjutnya lihat di ini hardware info. Nah, ini dia. Nah, ini summary dari hardware yang ada di laptop ini, Intel Core 7 Ultra, dan ini speknya, dan ini dia chipsetnya, dan ini dia RAM-nya, ini dia, dan ini dia Intel grafiknya. Nah, ini dia NPU-nya. Oke, dan ini dia SSD-nya. Sudah Gen 4 dan prosesornya sudah keren juga, dan ini dia Windows 11 profesionalnya. Dan tidak lupa kita dulu untuk suhunya ya teman-teman. Core temperaturnya ini dia, kelihatan. Untuk sekarang 56 derajat, minimumnya 52, maksimumnya 77. Rata-rata 56 derajat Celcius untuk suhu di laptop ini secara default ya teman-teman. Nah, sangatlah oke jika laptop ini digunakan untuk kegiatan Office dan kegiatan AI. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya teman-teman, kita kembali ke kamera ya teman-teman. Sedangkan untuk pilihan upgrade-nya yang pertama adalah RAM, dimana di sini ada dual slot, dimana teman-teman bisa menambahkan RAM-nya adalah per slotnya 32 GB DDR5 up to 5200, sehingga teman-teman bisa maksimalnya laptop ini adalah 64 GB. Kemudian pilihan upgrade yang kedua adalah SSD, teman-teman bisa menambahkan SSD Gen 4 2280 maksimalnya 1 TB, dan juga bisa mengganti SSD yang sudah terpasang memakai 2280 dan 2242 Gen 4 maksimalnya 1 TB juga. Nah, teman-teman gimana setelah melihat impresi dari laptop Lenovo ThinkBook 16 G7 EML ini? Cukuplah oke juga, banyak fitur dan komponen-komponennya cukuplah bagus. Nah, selama impresi saya menemukan ada keunggulan dan kekurangan di laptop ini. Keunggulan yang pertama yang saya dapatkan adalah tersedianya dual storage SSD NVMe maksimal 2 TB. Cukuplah gede ya teman-teman, dan bagus. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi untuk kekurangan untuk upgrade SSD di laptop ini. Dan yang kedua, performa yang bagus dengan Core i Ultra 7 155 16 core. Kemudian yang ketiga, layar bisa dibuat tegak lurus 180 derajat dan sudah 100% sRGB. Kemudian yang keempat, fitur port lengkap, yaitu ada USB Type-C, Type-A, dan card reader sendiri. Jadi bagus sekali. Kemudian yang kelima, kecepatan SSD read and write-nya sangatlah kencang karena sudah Gen 4. Kemudian yang keenam, adanya sertifikasi yaitu MIL STD 810 military grade. Jadi teman-teman aman dalam hal ketika membawa mobility dan atau mobilitas. Dan selanjutnya juga support namanya rapid charge, dimana 80% bisa dicapai dalam 1 jam. Nah, oke ya, jadi cepat untuk produktivitas teman-teman. Kemudian yang ketujuh yaitu adanya integrasi NPU
Intel, dimana untuk AI Boost. Nah, ini teman-teman untuk produktivitas AI-nya akanlah bagus karena prosesnya sudah mendukung AI. Jadi oke, mantap. Dan tidak lupa, saya juga menemukan ada kekurangan di laptop ini, yaitu yang pertama, tidak adanya Office bundling di laptop ini. Yang kedua, garansinya cuma 1 tahun karena harganya yang sudah 18 juta, namun sayangnya cuma 1 tahun aja. Yang ketiga, kekurangannya adalah refresh rate, layar masih 60 Hz. Sayang sekali ya, Panda harusnya minimal 90 Hz apa gitu. Nah, dengan ini saya ada kesimpulan bahwa Lenovo ThinkBook 16 G7 ML cocoknya untuk kegiatan apa saja atau cocok untuk siapa saja. Yang pertama, cocok untuk kegiatan office atau mengetik atau browsing-browsing dalam hal keseharian sebagai karyawan atau pelajar yang ingin tampil beda, karena didukung adanya numeric pad, dimana ini digunakan memudahkan untuk ngetik angka ya teman-teman, seperti bekerja untuk Microsoft Excel ataupun juga ngetik namanya IP address. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, untuk kegiatan multimedia seperti nonton, streaming, serta gaming ringan dengan setting grafik low sampai medium. Dengan catatan, RAM harus di-upgrade dahulu supaya 2 channel, supaya untuk memunculkan namanya Intel Arc, karena di laptop ini masih Intel grafik karena masih single channel walaupun sudah 16 GB. Kemudian yang ketiga, untuk desainer mobile yang menggunakan Photoshop, Creative Cloud maupun juga untuk drafter 3D seperti Corel, AutoCAD atau sejenisnya, karena didukung prosesornya yang powerful yaitu Intel Core Ultra 7 155H16 core dan layarnya yang luas 16 inch sehingga memudahkan teman-teman untuk editing juga. Dan tidak lupa juga harus di-upgrade dahulu ya teman-teman RAM-nya supaya 2 channel untuk memunculkan Intel Arc, sehingga akan bagus lagi untuk support dari grafiknya. Kemudian yang keempat, untuk kegiatan teman-teman produktivitas artificial intelligence atau AI, dimana sudah tertanam namanya NPU Intel AI Boost, sehingga akan membuat makin cepat dalam proses optimalisasi fitur AI yang sudah ada di laptop ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan adanya laptop ini, teman-teman bisa memprediksi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Baiklah, itu saja impresi saya dari Lenovo ThinkBook 16 G7 ML. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam hal pemilihan laptop sesuai dengan kebutuhan. Oke, jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.